Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Bersyukur kita bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Mari kita bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan menguatkan hati kita, menguatkan iman kita. Biar lewat firman Tuhan kita bertumbuh berbuah yang manis di hadapan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan kemurahan Tuhan. Oleh karena murahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari 2 Tawarik pasal 9 ayat 13 sampai ayat 31. Demikian pembicaraan firman Tuhan. Adapun berat emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta, belum terhitung yang dibawa oleh saudagar-saudagar dan pedagang-pedagang. Juga semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu membawa emas dan perak kepada Salomo. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas empat, 600 sikal emas tempat dipakainya untuk setiap perisai besar. Ia membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempat, 300 sikal emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon. Juga raja membuat takhta besar dari gading yang disalutnya dengan emas murni. Takhta itu 6 tingkatnya dan tumpuan kakinya dari emas yang dipautkan pada takhta itu, dan pada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek. Sampai kelek-kelek itu berdiri 2 singa, sedang 12 singa berdiri di atas keenam tingkat itu, sebelah menyebelah. Belum pernah diperbuat yang demikian bagi sesuatu kerajaan. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas, dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Perak tidak dianggap berharga pada zaman Salomo, sebab raja mempunyai kapal-kapal yang berlayar ke Tarsis bersama-sama dengan orang-orang Huram, dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading, juga kera dan burung merak. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Semua raja di bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda dan bagal. Dan begitulah tahun demi tahun. Salomo mempunyai juga 4.000 kandang untuk kuda-kudanya dan kereta-keretanya, dan 12.000 orang berkuda yang ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Dan ia memerintah atas semua raja, mulai dari Sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Raja membuat banyaknya perak di Yerusalem sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu ara sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari segala negeri. Selebihnya dari riwayat Salomo dari awal sampai akhir, bukankah semuanya itu tertulis dalam riwayat Nabi Nathan dan dalam nubuat Ahia orang Shilo itu, dan dalam penglihatan penglihat itu tentang Yerobeam bin Nebat. Salomo memerintah Yerusalem atas seluruh Israel 40 tahun lamanya.
Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. Maka Rehabiam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Ini bagian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah raja yang diurapi Allah. Firman Tuhan pasal 8 ayat 17, 18 sampai pasal 9 ayat sampai 28 berisi catatan hubungan politik internasional Salomo kepada bangsa-bangsa lain. Izin Geber daerah di tepi laut Tiberau dibangun jembatan penghubung antara tanah Israel dengan Mediterania untuk hubungan perdagangan dengan daerah Edom, Arab, dan Asia pada waktu itu. Raja Huram mendukung perdagangan Salomo sampai ke Ofir, itu di selatan Arab. Salomo membawa 450 talenta emas pada waktu itu. Ratu Siba dari selatan Arab mengunjungi Salomo. Ia sangat terpukau melihat bagaimana Salomo dengan hikmat Tuhan dapat mengatur pemerintahan, tata cara ibadah, cara pelayanan, melayani tamu, dan menghidangkan makanan, serta segala kemewahan dan kekayaannya. Semua yang dikendengarnya tentang keagungan Salomo bukanlah isapan jempol atau karangan-karangan belaka atau hanya isu-isu saja, tetap kenyataan. Lebih dari itu, Ratu Siwa dibuat terpana dengan hikmat Salomo yang menjawab semua pertanyaan dengan sempurna, bukan pujian yang berlebihan apabila Ratu Siwa menyebut Salomo dengan ucapan berbahagialah. Orang-orang yang ada di sekitarnya juga takjub melihat Salomo. Siba juga memuji kebesaran Allah Israel. Hal itu terlihat dari pemakaian kata barak yang memperlihatkan bagaimana Allah Israel mengasihi umatnya dengan memberikan seorang raja yang bijaksana untuk melaksanakan keadilan dan kebenarannya. Kekayaan Salomo tak terhitung banyaknya. Jika satu talenta memiliki berat 34 kg, maka dalam setahun Salomo dapat mengumpulkan lebih dari 666 talenta. Dengan emas yang sangat banyak, Salomo dapat membuat 200 perisai emas berukuran besar seberat 600 sikal untuk satu perisai besar, dan satu sikal sama dengan itu 11 gram, dan 30 perisai kecil 300 sikal untuk satu perisai kecil. Lalu Salomo membuat taktanya dengan tinggi 6 tingkat, semuanya dibuat dari gading yang disalut emas. Belum lagi dihitung permata, hasil bumi, kuda, dan kereta perangnya. Semua kekayaan yang dimiliki Salomo bersumber dari Allah, jemaat Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang memberkatinya, mustahil tata Salomo mendapat berkat yang luar biasa. Mustahil juga tata Salomo dapat bertahan lama dan menikmati segala kemewahan dan kepujian dari bangsa-bangsa. Ya, tidak ada bangsa lain di dunia pada waktu itu yang melebihi dari kekayaan Salomo, hikmat Salomo, dan kekuasaan yang luar biasa yang dimiliki oleh Salomo. Semuanya diberikan oleh Allah, dan semua itu berkat pengurapan daripada Tuhan. Karena Salomo adalah raja yang diurapi oleh Tuhan. Begitulah sedang jemaat Tuhan, kalau Allah sudah mengurapi kita, artinya Salomo memiliki kekayaan yang luar biasa. Bangsa-bangsa lain datang kepada dia untuk melihat nikmatnya. Bangsa-bangsa lain datang kepada dia untuk memberikan upeti atau persembahan kepada dia. Karena Raja Salomo begitu berkuasa. Itu semua karena Allah. Karena Raja Salomo langsung diurapi oleh Allah. Bagaimana dengan kita sedang jemaat Tuhan? Tuhan memberkati kita, memberikan kita hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan. Apakah kita bergunakan untuk memuliakan diri kita atau memuliakan Allah? Saya akan percaya sedang jemaat Tuhan, apa yang kita miliki ini sekarang ini itu bukan karena semata-mata karena usaha kita,
tapi pemberian Allah, pemberian Tuhan, karena berkat Tuhan. Ya, sedang zaman Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini menyelamatkan kita, memberkati kita, memberikan nyawanya untuk kita. Berkat yang luar biasa untuk kita sedang zaman Tuhan. Apakah kita masih mengingkarinya? Apakah kita masih mengatakan karena saya, bukan karena Tuhan? Kalau Tuhan sudah memberikan berkatnya, kalau Tuhan sudah mengurapi kita, memberkati kita, kita pun sepatutnya lah sedang jemaat Tuhan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita sampai membanggakan diri kita. Jangan sampai kita menyombongkan diri kita. Akan tetapi, mari lewat diri kita, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dan pengurapan Tuhan itu tidak akan sia-sia. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dengan firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, kami tahu semua yang kami miliki adalah berasal daripada Tuhan. Tuhan semua memberkati kami dan mengurapi kami. Karena itu Tuhan, kami mau dalam hidup kami ini memberitakan kasih-Mu kepada orang lain melalui hidup kami. Dan kami mau ya Tuhan, hidup kami ini berarti di hadapan Tuhan dan untuk orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku.